Hati-hati musuh dalam selimut. Karena musuh kita itu ada tidak jauh dari kita. Bahkan mungkin musuh kita ada di dalam diri kita. Ikuti video ini sampai habis untuk mengetahuinya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita sering mendengar perkataan musuh dalam selimut. Apakah memang ada musuh dalam selimut? Musuh memang ada. Dan di mana-mana pasti ada musuh. Bahkan mungkin di dalam diri kita sendiri ini ada musuh. Ketika menghadapi apapun masalah, pasti pertama yang dicari adalah penyebabnya. Dan penyebab itu dicari dari luar, faktor dari luar diri kita. Kita jarang sekali melihat ke dalam diri kita. Namun kali ini kita mau mencoba melihat sesuatu itu dari dalam diri kita sendiri. Terutama sekali soal ataupun tentang musuh. Ya, yang kita pahami dan yang selalu ada dalam pikiran kita adalah musuh ada di luar sana. Tetapi kita jarang bahkan mungkin tidak pernah berpikir kalau musuh itu ada di dalam diri kita. Maka mari kita cek, mari kita lihat siapakah dan bagaimana musuh itu ada di dalam diri kita. Satu reality yang selalu terjadi di dunia yaitu orang yang baik selalu memiliki musuhnya. Kenapa? Dan selalu dikatakan bahwa di mana ada kebaikan, di situ juga ada keburukan. Ini seolah-olah kebaikan dan kejahatan itu sentiasa berjalan beriringan. Sehingga kan orang yang baik itu pasti memiliki musuhnya. Kenapa? Padahal tidak ada orang yang ingin mencari musuh. Tidak ada orang yang mencari musuh. Terutama sekali orang yang baik itu tidak pernah mencari musuh. Namun kenapa justru orang yang baik memiliki musuh yang banyak? Semakin baik seseorang, semakin banyak pula musuhnya. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan besar yang sukar untuk dijawab. Di mana ada kebaikan, di situ juga kejahatan ada. Bahkan kebaikan juga sering digunakan untuk melakukan kejahatan. Kebaikan tidak pernah mencari musuh, namun musuh itu sendirilah yang datang menyerang kebaikan itu. Memang tidak ada orang yang ingin melakukan kejahatan dan tidak ada orang yang mau menjadi orang jahat. Karena setiap orang pasti mengetahui dan pasti sadar risikonya kalau melakukan sebuah kejahatan. Kejahatan itu dibenci oleh setiap orang dan ini sudah diketahui oleh setiap orang. Namun mengapa masih ada kejahatan? Kita perlu membuka pikiran kita bahwa bukan setiap orang yang melakukan kejahatan itu sengaja ataupun mahu melakukan kejahatan itu. Tetapi barangkali mereka dipengaruhi oleh sesuatu faktor dari luar dirinya. Oleh karena barangkali kelemahan ataupun kecenderungan yang tidak dapat dikawalnya di dalam dirinya sehingga ia tidak sengaja ataupun tidak sadar melakukan kejahatan. Tapi pada dasarnya manusia ini baik dan manusia tidak mau melakukan kejahatan. Tetapi hal penting yang perlu juga kita ketahui di dalam diri kita sebagai manusia ialah kita ini manusia biasa. Di dalam diri kita ada kelemahan, ada kecenderungan-kecenderungan. Sementara itu kita sebagai manusia juga memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu hal dari dalam diri kita sendiri. Maka dari manakah musuh itu muncul? Kita tidak perlu melihat ataupun menilai dari orang lain ataupun dari situasi yang kita hadapi. Tetapi kita perlu masuk ke dalam diri kita dan kita mau menemukan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Hati-hati dengan musuh dalam selimut. Tubuh kita ini terdiri dari banyak anggota yang dibahagikan di dalam 3 bahagian utama yaitu physical ataupun juga jasmani, jiwa dan juga rohani. Jadi 3 dimensi ini juga memiliki peranan dan fungsi yang tersendiri. Dan setiap anggota dari tubuh badan kita ini juga memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Dan seharusnya setiap fungsi dan peranan itu harus berjalan bersama-sama dalam satu kesatuan membentuk suatu pribadi yang utuh. Membentuk suatu pribadi manusia yang dewasa, utuh, holistik, dan totality. Kita perlu
melihat, menilai ke dalam diri kita, apakah ada bahagian dari anggota tubuh kita ini yang menjadi duri di dalam daging ataupun musuh di dalam selimut yang ada di dalam diri kita ini. Kita boleh mencek dan kita boleh renung tiap dari bahagian dan anggota tubuh kita ini. Contohnya, kita lihat pikiran kita. Apakah pikiran kita ini selalu sejalan dengan prinsip ataupun nilai-nilai moral yang betul? Ataukah pikiran kita ini hanya penuh dengan hal-hal yang dapat memberi daya yang negatif di dalam diri kita? Atau apakah pemikiran kita penuh dengan pikiran ataupun andaian-andaian yang mematikan, dan melalui tindakan kita boleh saja bersikap munafik. Suatu sikap munafik itu adalah suatu kejahatan di dalam diri kita. Karena bersikap munafik berarti kita mencemari diri kita sendiri. Bagaimana dengan mata kita? Apakah melihat hal-hal yang positif atau justru yang negatif, atau justru hal-hal kejahatan atau keburukan yang diterima, yang dipandang? Bagaimana dengan telinga kita? Bagaimana dengan hati? Bagaimana dengan keinginan-keinginan kita? Keinginan-keinginan kita ini boleh saja bertindak sebagai ragi yang baik dan juga ragi yang tidak baik kita. Apakah tangan kita merawat anggota ataupun bahagian tubuh yang lain? Setiap dari anggota bahagian tubuh kita ini kita perlu cek, kita perlu periksa sama ada apakah setiap dari anggota tubuh kita ini memainkan fungsi dan peranan yang tepat atau tidak. Dan boleh saja, bisa saja ada bahagian ataupun anggota tubuh kita yang tidak menjalankan peranan atau fungsinya secara tepat dan benar. Maka dari itu, musuh di dalam diri kita sentiasa ada. Dan musuh itu memang selalu ada, dan musuh itu tidak jauh dari diri kita. Sekali lagi, musuh itu tidak harus ada dari luar diri kita, tetapi musuh itu barangkali ada di dalam diri kita. Maka itulah yang perlu kita cek. Setiap dari anggota dan bahagian tubuh kita harus cek. Itulah yang perlu kita periksa untuk mencari dan menemukan apakah ada musuh dalam selimut di dalam diri kita ini sendiri. Di dalam diri kita perlu kenal pasti apakah ada bahagian dari anggota tubuh kita ini yang menjadi musuh kepada bahagian anggota tubuh yang lain. Apakah ada bahagian dari anggota tubuh kita ini yang mengkhianati bahagian tubuh kita yang lain? Barangkali ini suatu hal yang tidak pernah kita lakukan dan belum pernah kita lakukan. Sebagai manusia biasa, kita memahami diri kita ini, kita memahami siapakah diri kita ini sebagai manusia yang memiliki kelemahan, memiliki kecenderungan, baik itu kecenderungan melakukan yang baik maupun kecenderungan untuk memilih yang tidak baik. Dan kita sebagai manusia juga memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Nah, dari kelemahan, kecenderungan, dan juga kebebasan kita ini, boleh saja ada bahagian dari anggota tubuh kita ini yang terpengaruh melakukan ataupun bertindak melawan ataupun mengkhianati ataupun menyangkal fungsi ataupun peranan dari bahagian ataupun anggota tubuh kita yang lain. Maka sebelum kita mencari ataupun mengenal musuh kita di luar sana, kita harus mengenali lebih dalam di dalam diri kita sendiri, mencari dan menemukan musuh yang ada di dalam diri kita. Karena musuh itu memang tidak jauh, bahkan barangkali ada di dalam diri kita. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita taklukkan dan kita kalahkan musuh yang ada di dalam diri kita. Barulah kita mampu mengalahkan musuh yang ada di luar sana.